Clue ini kalau Anda pakai bagus sekali, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Ketika masuk ke badan kita, dia akan membersihkan badan kita. Dia punya nggak bahan anti nyeri di sini? Punya, cuman kecil banget. Bersih darahnya juga, ada anti kankernya juga. Urusan turun berat badan itu pasti turun. Ya, kalau Anda tidak makan gula. Brokoli nih Pak Bu, dia golongan buah sayuran golongan cruciferous namanya. Cruciferous itu salah satu sayuran yang dia mengandung nama bahannya sulforafan. Jadi kalau Anda makan atau kita makan brokoli kayak begini, maka ketika masuk ke badan kita, dia akan membersihkan badan kita. Jadi sebenarnya ini hardware-nya nih, hardware. Jadi kan software. Ada banyak lagi dibanding di samping brokoli kayak asparagus gitu kan, atau kale gitu, kale kalau orang bilang gitu kan, atau mungkin sejenis sayuran-sayuran hijau kayak pocoy gitu-gitu. Dia punya kemampuan untuk membersihkan badan kita. Tapi yang Allah pengen kita minta Allah inginkan kita itu pertama kali apa? Kembalikan semua. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara Allah bilang kan, Fa iza maritu fa huwa yashfin, kata Allah. Dan ketika kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim saat itu, maka Allah lah penyembuhnya. Ya, Allah yang menyembuhkan. Cara Allah menyembuhkan gimana? Banyak caranya Allah menyembuhkan, tapi catatannya apa? Fafirru ilallah, kembali sama Allah. Allah yang ciptakan kita gitu loh. Anda bayangkan Pak Bu, gak usah dibayangkan, difikirkan. Ini apa? Serai. Serai ini Pak Bu, kalau kita rutinkan minum saja, efeknya banyak sekali. Ya bahkan, ya kalau bahasa saya itu tanda kutip itu kayak dia berperan seperti kortikosteroid coba. Kortikosteroid itu di dunia farmasi, dia itu kayak apa ya? Kayak obat dewa, obat segala obat. Jadi apa-apa yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu sebenarnya juga nyontoh dari alam sebenarnya. Tapi kata kuncinya apa? Kalau kita sudah mulai membiasakan makan dengan bersih, maka mereka ini ya akan patroli dengan sangat mudah. Maksudnya gini, contoh tadi saya bilang kunyit. Kunyit ini katakanlah misalkan kunyitnya, dia punya anti nyeri lah gitu kan, anti inflamasi. Tapi jumlahnya kecil sekali, 0,00 sekian. Ya, sama dunia sains gitu kan, dilihat oh ternyata bahan strukturnya misalkan ini ala-ala saja biar lebih gampang mencernanya tuh A1, B1, C1 gitu kan. Sama mereka yang 0,001 tadi yang perannya sebagai analgetik, sama dia dinaikin dosisnya. Paham ya? Sebulan menjadi salah satu contohnya kayak paracetamol gitu kan. Paracetamol kan anti nyeri kan, kerjanya spesifik. Pertanyaannya, dia punya nggak bahan anti nyeri sini? Punya, cuman kecil banget. Jadi ketika dia masuk, dia punya banyak teman. Temannya itu ada pembersih darahnya juga, ada anti kankernya juga, ada inilah segala macam lah. Pokoknya dalam satu bahan yang ada pada kunyit ini. Bahkan saya pernah lihat tuh ada puluhan bahan di sini yang Allah sudah benamkan, Masya Allah kan. Jadi ketika dia masuk ke badan kita, dalam kondisi badan orang itu tidak bersih maksudnya masih banyak makan gak sehat, maka dia patroli dulu. Paham? Dia patroli dulu untuk membersihkan tempat-tempat yang lain. Jadi saking luar biasanya kita berterima kasih sama mereka ini gitu loh. Gak langsung spesifik untuk menghilangkan nyerinya tadi gitu loh. Ya, kurang lebih ini bahasa saya aja gitu kan. Sehingga banyak orang yang ketika tubuhnya sudah relatif bersih, tanda orang yang relatif bersih seperti apa? Ya banyak, jarang ngantuk, moodnya stabil, ya nggak terlalu sering lapar, ya nggak baperan. Sekarang banyak orang baperan kan? Tanda-tanda orang baper apa? Mudah banget live group. Ya, gampang tersinggung. Itu mungkin pikiran saya sih ya, terlalu banyak micin. Loh, makanan itu mempengaruhi behavior Pak. Anda mau hatinya lembut, hatinya lebih damai, gampang tersentuh, jangan banyak makan daging. Serius. Saya punya seorang teman ya, Masya Allah, dia makan daging ada tapi jarang, lebih banyak makan sayur. Buat itu Masya Allah gampang sekali nangis gitu kan. Karena makanan memang mempengaruhi perilaku.
Apalagi makanan-makanan dari hewan. Itu mempengaruhi perilaku banget. Ya. Maka salah satu caranya adalah kembalikan ke susunan gigi kita. Gigi kita itu ada berapa? Yang masih utuh 32. Ya. 28 gigi kita apa? Seri dan geraham. Kan gitu kan? 4-nya taring. Kan gitu. Taring fungsinya apa? Merobek, mengoyak. Yang dikoyak, dirobek apa? Terutama protein hewan kan gitu. Kalau yang 28 tadi gigi seri sama geraham fungsinya apa? Mengunyah, mencampur, mengolah. Kan gitu. Maka perbandingannya sebenarnya di situ ada 85% berbanding 15%. Ini sebenarnya ala-ala seorang dokter aja, tapi saya kira mungkin benar juga. Ya. Maksudnya apa? Kalau mau hidup lebih baik, badannya lebih sehat, maka kurangilah protein hewan. Kenapa? Karena gigi kita cuma 4 taringnya. Kecuali taring semua. Kalau taring semua mungkin makannya daging terus, kayak harimau kan? Tapi harimau mungkin teman-teman belum pernah lihat. Harimau tuh setahun sekali dia akan pergi ke hutan untuk mencari rumput, untuk makan rumput. Saya ada videonya tuh. Dia akan makan rumput untuk bersih-bersih usus. Iya benar. Dulu saya pernah dikasih tahu guru saya dulu lompat megu. Saya pikir bener gak sih? Ternyata bener, ada satu video di India gitu, ternyata dia pergi ke hutan makan rumput, Pak Bu. Ya, itu harimau. Harimau saja diberi insting sama Allah untuk makan rumput. Karena apa? Karena memang dia butuh rumput untuk apa? Untuk bersih-bersih usus. Karena apa? Anda tidak akan dapatkan serat di protein hewan. Clue ini kalau Anda pakai Bu Siang, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Ya, pagi-pagi atau mungkin pagi-pagi kita nggak usah lagi banyak-banyak makan yang memberatkan. Ya, kita banyaknya makan serat, kayak buah, sayuran gitu kan. Atau minum-minuman kayak begini aja udah cukup. Makan kurma 7 butir. Jadi mulai besok, coba diubah sarapannya. Siap? Wajah-wajah sedih gitu. Siap lah ya. Minumnya, Anda lihat nggak? Khalifah itu kan gagah gitu ya. Kan Allah menciptakan manusia untuk jadi khalifah kan? Gagah gitu, perkasa. Dia lihat tuh kayak orang lihat tuh enak gitu dilihat. Dan saya yakin khalifah pun kalau di zaman saat ini nggak makan nasi goreng. Khalifah tuh makannya apa? Buah, sayur gitu kan, anggur, lihat ya video-video gitu kan. Begitu makannya, nggak ada cilok, cireng, seblak gitu nggak ada sih. Kan kita tuh khalifah kan, maka ya makanlah seperti khalifah, ya. Dan makanlah karena insya Allah kita harus sangat yakin bahwa kita ini penghuni surga nanti kan. Maka supaya nggak kaget di surga nanti, mulailah makan dan minum para penghuni surga. Di surga nggak ada dawet, cendol gitu nggak ada. Adanya apa? Jahe kan gitu kata Allah Al-Quran kan. Bener loh. Supaya nggak kaget nanti waktu malaikat kasih misalkan gitu lah. Ini kasih minuman jahe gitu kan. Mahada. Sanjabil kata malaikat. Ada lah tarif, nggak tahu dia. Ya, kenapa? Kebanyakan minum sirup. Nggak kenal dengan minuman penghuni surga. Ini joke aja. Tapi intinya yang dimakan penghuni surga itu memang baik-baik semua. Ya. Jadi mulai sekarang mari kita ubah sekarang. Kenapa saya concern banget dengan makanan? Karena memang kalau kita udah benerin isi piring kita, itu banyak sekali perubahan kesehatan kita dapatkan. Bahkan kalau sering banget saya sampaikan, kalau kita mulai men-challenge diri kita, ya, menantang diri kita untuk hidup sehat sehingga nanti ibadah lebih baik. Karena hidup sehat itu bukan sebagai lifestyle bagi kita, tapi hidup sehat itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah sehingga nanti ibadah lebih baik. Diubah formatnya, ya. Urusan turun berat badan itu pasti turun. Ya, kalau Anda tidak makan gula, tidak makan nasi, tidak makan tepung, pasti turun. Coba aja, ya, tidak makan makanan kemasan, ya, tepung kan, Anda bayangkan tepung sekarang sudah banyak hybrid, sudah banyak dihibridasi, sudah banyak diaminasi seperti itu. Udah gitu, mentahnya pun dimakan. Tepung mentah yang dimakan namanya apa? Seblak kan? Ya sih. Mentah dikasih air panas, dikasih micin, dikasih apa lah, haula wala quwata illa billah. Apa yang dimakan gitu loh.
Diajak minum jamu, katanya apa? Kuno. Lah dulu gennya kita tuh dari gen bapak kita tuh minum jamu itu. Ya. Kita dijajah Belanda gara-gara apa? Jamu rempah. Ya, maka mulai sekarang berkomitmenlah untuk menjadi pemuda rimpang. Ya, pemuda rimpang tuh yang dia kemana-mana bawa impusan, bawa rimpang segala macam. Nanti kalau saya sih ya, kan pernikahan itu kan salah satunya untuk menghasilkan keturunan kan. Ada yang ahwat nanti tanya sama yang ikhwannya, ente minum madu sehari berapa sendok? Gitu tanya sama dia. Kalau dia nggak pernah minum, dia mulai di-exclude kriteria di-exclude lah gitu kan. Gak cocok, kenapa? Nanti ternyata apa? Saya 3 kali sehari itu makannya misalkan gitu kan, dia bilang yang gak sehat apa gitu ya. Nanti lama-lama kan ketemu gen itu kan. Maksudnya kalau gak sehat ketemu gak sehat, boro-boro mau punya keturunan gitu loh. Itu maksud saya. Ya, jadi diubahlah sedikit ya mulai sekarang. Supaya nanti kita bisa menghasilkan keturunan atau generasi emas Islam itu dari makanan-makanan yang sehat dulu sekalian. Ya, asik kan? Tiba-tiba jadi suami pun jadi bahagia. Kenapa? Alhamdulillah sekarang istri juga biaya bulanan mulai berkurang, dia udah nggak minta makan nasi lagi gitu misalkan gitu kan. Kan bisa kayak begitu. Ya. Jadi itu dikurangi lah. Ya gula, mungkin minyak, kemudian nasi putih diganti. Dan jangan khawatir, insya Allah kita tetap akan hidup tanpa nasi. Yakinlah. Betul nggak? Kita tuh masalah bukan butuh nasinya, kita butuh apanya? Karbohidratnya.